Selamat beraktivitas teman-teman pejuang desa. Kembali lagi bersama saya di channel Pejuang Desa. Video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang penginputan output dana desa pada aplikasi Syskedes tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menginput output dana desa. Yang pertama adalah SPP, ya. SPP. Semua kegiatan yang akan kita input output dana desanya harus kita input terlebih dahulu SPP kegiatannya, baik itu SPP panjar kegiatan maupun SPP definitif. Nah, setelah kita input SPP, kita juga harus menginput penata usahanya di pencairan SPP. Karena kalau kita tidak input SPP sampai pada pencairannya, maka tidak akan muncul di output dana desa. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa di output dana desa yang akan kita input nantinya akan membaca SPP yang telah kita buat, kemudian membaca target. Kalau misalnya SPP-nya belum kita buat, otomatis output dana desa tidak bisa kita input. Olehnya itu, harus kita perhatikan bahwa sebelum kita menginput output dana desa, kita harus membuat SPP-nya dulu, kita cairkan, kemudian kita SPJ-kan. Setidaknya kita sudah cairkan SPP-nya. Nah, pada pencairan SPP, sering ada yang tanyakan kendala SPP, ya, bukti pencairan SPP tidak muncul. Ini disebabkan oleh pada saat menginput penata usaha di SPP kegiatan, sifatnya masih draft, ya, statusnya masih draft di sini. Nah, kalau SPP-nya masih draft, itu tentu tidak akan muncul di pencairan SPP. Bukti pencairannya tidak akan muncul di sini. Nah, yang menjadi kendala juga adalah ketika kita sudah finalkan SPP kegiatan, kita sudah finalkan, otomatis kita tidak akan bisa merubah kembali selain menghapus penginputan apabila setelah kita buat SPP-nya ternyata kita temukan ada kesalahan input, maka tidak bisa lagi kita edit. Tidak bisa kita edit kalau sudah final. Jadi kalau kita merasa bahwa masih akan ada yang akan diperbaiki nanti, maka sebaiknya kita pilih draft. Tapi ingat bahwa ketika kita pilih draft, maka tidak akan muncul di setelah kita menginput SPP-nya, tapi masih draft, tidak akan muncul di bukti pencairan. Hanya akan muncul di sini ketika kita sudah finalkan SPP-nya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menginput SPP, kita buka ulang, kita teliti apakah masih ada kesalahan atau sudah cocok, baru kita finalkan. Selain itu, di output dana desa ada dua jenis pilihan. Yang pertama realisasi keuangan, kemudian yang kedua fisik. Ya, ini utamanya bagi teman-teman operator yang baru pegang aplikasi ini, baru menggunakan aplikasi ini. Ya, bisa simak video saya sebelumnya tentang tutorial menginput SPP, tutorial menginput APBDes, kemudian membuat laporan, ada semua di video saya. Sebelum kita lanjut pada penginputan output dana desa, silakan like videonya, subscribe, kemudian komen. Bagi teman-teman yang sudah komen di video saya sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila ada teman-teman yang sudah senior, yang sudah terlebih dahulu menggunakan aplikasi ini, mohon sarannya
jika kiranya ada kesalahan dalam video-video yang saya sudah upload maupun video yang baru saya kerja ini, silakan tinggalkan saran di kolom komentar. Nah, kita masuk di output dana desa. Output dana desa ini akan menentukan berapa penyerapan dana desa kita yang telah kita realisasi dan akan muncul di pertanggungjawaban di laporan penyerapan dana desa sesuai PMK. Inilah tujuannya salah satu tujuannya kita menginput output kegiatan agar saat kita mencetak laporan penyerapan dana desa akan muncul di sini capaian outputnya sudah berapa. Nah, di capaian output itu ini karena persentase capaian outputnya yang saya realisasi baru sekian, baru satu item kegiatan sebagai contoh, maka baru 9,76%. Kemudian persentase penyerapannya sudah 79,60%, sudah lumayan. Ini baru satu kegiatan yang saya input, dan anggaran yang ada dalam kegiatan yang saya input ini bukan anggaran yang sebenarnya, hanya sebagai contoh saja untuk penginputan output dana desa. Langsung saja kita masuk di output dana desa. Sebelum kita menginput output dana desa, kita pilih dulu realisasi keuangan. Nah, karena kita masih di tahap 1, sekarang kita pilih tahap 1 sampai dengan tahap 1. Kemudian update transaksi sampai dengan tanggal berapa kita mengupdate-nya. Kalau di sini tanggal 31 Maret 2024. Ini bisa kita rubah. Kemudian klik update pagu dengan database. Setelah itu klik proses, ya. Akan muncul seperti ini, pesan seperti ini. Silakan klik yes. Ya. Kemudian kita preview. Nah, ini yang sudah diinput, ya. Persentasenya realisasinya baru sekian karena baru satu kegiatan yang saya input. Setelah kita selesaikan di sini, kita tutup. Lalu kita ke fisik dana desa. Fisik dana desa yang paling diutamakan di sini adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, karena ini bersifat fisik, ya. Kalau di atas sini ya bukan berarti bahwa tidak perlu, tetapi yang paling diutamakan di sini adalah fisiknya. Karena berhubung yang saya sudah buat SPP-nya adalah pekerjaan fisik, maka kita masuk di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Di sini di sini yang saya sudah buat contohnya ada 3 bidang, hanya 3 bidang. Ini bukan kegiatan yang sebenarnya, ini hanya contoh saja. Di desa teman-teman tentunya berbeda. Saya masuk di bidang pekerjaan umum. Kemudian di bidang pekerjaan umum ini ada beberapa item. Saya coba buat outputnya untuk peningkatan jalan usaha tani. Nah, kemarin saya sudah buat ini, siapkan ini. Ya, ini yang kita perlu perhitungkan dan ini perlu diperhatikan juga. Nilai paket dari kegiatan ini adalah 379 juta. Ini bukan nilai yang sebenarnya, ini hanya contoh. Yang saya sudah realisasikan adalah 100%, 379 juta. Ini tentunya berbeda di tempat teman-teman. Mungkin saja ini kurang atau lebih, karena ini bisa direalisasikan misalnya baru 50% terlaksana, maka otomatis hanya setengah dari nilai paket yang kita buat SPP-nya. Karena yang ada di SPP itulah yang akan kita isikan di sini. Karena kalau misalnya berbeda antara SPP dengan realisasinya, otomatis tidak akan sinkron nantinya di penyerapan. Nah, di sini peningkatan jalan usaha tani sebagai contoh, volumenya 1150 meter,
kemudian nilai paketnya 379 juta, saya sudah realisasi 100%, outputnya 1150 meter seperti targetnya, karena ini sudah 100%, ini outputnya di bawah bisa saja kurang dari 1150 meter apabila yang kita buat outputnya atau yang kita realisasi belum 100%. Karena ini realisasinya 100%, maka saya masukkan targetnya sesuai dengan volume output. Kemudian yang saya sudah realisasi ini ya. Jadi kalau misalnya kita akan menginput outputnya, otomatis nilai yang ada di SPP itulah yang kita input di sini. Caranya adalah dengan mengklik ubah, kemudian di sini kita masukkan angka atau nilai sesuai dengan nilai yang kita sudah realisasi. Kemudian volume ini volume berbicara pada saat kita menginput anggaran kegiatan. Di sini volumenya ya. Ya, bisa saya perlihatkan di anggaran kegiatan ya. Penganggaran, isian data anggaran di kegiatannya. Di sini ada targetnya. Nah, ini paket kegiatannya. Ini target outputnya 12 orang per bulan. Kalau misalnya kita isikan di sini 1 orang per bulan, otomatis saat kita melakukan realisasi, maka secara otomatis itu sudah 100%. Karena hanya satu output. Contoh kasus ya. Ini bidang pelaksanaan pembangunan desa. Sengaja saya buat seperti ini supaya bisa kita lihat. Sub bidang kesehatan misalnya penyelenggaraan posyandu ya. Karena ini target outputnya hanya satu paket ya, maka pada saat kita menginput output dana desa, maka otomatis di sini hanya satu paket, targetnya hanya satu paket. Dan ketika kita menginput, padahal misalnya baru di tahap 1, baru berapa bulan kita berikan, misalnya 3 bulan, langsung kita input di sini outputnya 1 karena hanya targetnya 1, maka langsung 100%, sekalipun itu belum kita realisasi 100%. Jadi jangan heran karena itu kemungkinan kesalahan waktu kita menginput output di data bidang kegiatan di paket kegiatannya. Jadi pada saat penganggaran itu perlu kita perhatikan target outputnya berapa. Kalau misalnya di sini karena di sini berbicara masalah insentif, maka seharusnya di sini 12 orang per bulan ya. Karena kalau hanya satu, saat kita menginput output dana desanya, maka yang muncul di sini adalah target outputnya hanya satu. Dan ketika kita melakukan realisasi dan kita input satu di sini, otomatis langsung 100%. Jadi itu diperhatikan. Dan apabila ada yang sudah terlanjur menginput satu paket di kegiatannya, nanti saat perubahan anggaran baru dirubah. Kemudian ya kita kembali pada kasus tadi, peningkatan jalan usaha tani. Ini jumlah tenaga kerja yang kita isikan masuk di sini adalah jumlah orang yang bekerja, bukan jumlah AOK. Kalau misalnya ada 28 orang yang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan usaha tani, maka kita input di sini 28. Kalau misalnya lebih, kita input lebih, misalnya 30, kita input 30. Kemudian durasi kerja, ini berbicara berapa lama dikerja. Di sini saya kasih masuk durasi kerjanya 120 hari kerja. Kalau misalnya pekerjaannya hanya 1 hari selesai, berarti kita input di sini 1. Kalau misalnya 1 minggu, berarti 7 durasi kerjanya. Kemudian nilai upah. Kenapa di sini saya input 120? Karena nilai upah yang saya pakai di sini adalah 120.000 per orang per hari. Boleh juga kita klopkan, misalnya anggaran upahnya 100 juta. Ini bisa kita input di sini nilai upahnya 100 juta. Tapi saya pakai di sini 120.000 dengan estimasi 120.000 orang, 120 per orang per hari. Satu hari kerjanya nilai upahnya 120.000. Setelah itu kita simpan. Jangan dulu diisi di tahap 2 ya. Jangan diisi di tahap 2 dengan tahap 3 karena kita masih di tahap 1 tadi. Kita simpan ya.
Setelah kita simpan, kita tutup, kita kembali ke fisik dana desa. Jadi semua kegiatan yang kita buat di bidang pelaksanaan pembangunan desa harus kita buat outputnya. Seperti ini, misalnya contoh kasus tadi kita masuk di sub bidang kesehatan, penyelenggaraan posyandu, misalnya ini hanya contoh saja. Ya, nilai paketnya di penanganan stunting 1.600.000. Kalau misalnya makanan tambahan, nilai paketnya 10.400.000. Karena saya buat targetnya di penjemputan awal saya satu paket, maka yang muncul di sini satu. Saat saya mau melakukan realisasi, otomatis langsung 100%, targetnya langsung tercapai. Makanya saat kita menginput penganggaran, seharusnya kita input di sini. Kalau misalnya waktu targetnya 12 bulan, maka kita input di sini targetnya paketnya 12 bulan. Kita masuk di insentif kader posyandu, ya. Misalnya seperti ini. Ini saya sudah contohkan. Ini hanya contoh saja, bukan anggaran sebenarnya. Ini mungkin berbeda di tempat teman-teman. Saya hanya buat contoh saja untuk bisa jadi pedoman. Ya, di sini nilai paketnya 9 juta selama 1 tahun untuk insentif kader posyandu. Kalau misalnya saya sudah buat SPP-nya 2.500.000, ya. Kita lihat SPP-nya. Di SPP saya buat sini, saya sudah buat SPP-nya senilai 2.500.000, ya. SPP saya pakai SPP definitif karena barang dan jasa. Nah, ini saya sudah buat 2.500.000, maka otomatis sudah bisa dibuatkan output, ya. Ini 2.500.000, berarti ini belum 100% karena nilai di paketnya atau nilai anggarannya adalah 9 juta, sementara yang saya realisasi baru 2.500.000. Karena tadi di penginputan awal saya hanya input volume outputnya satu paket, maka ketika saya input di sini di output dana desanya volumenya 1, otomatis langsung 100%, sekalipun itu baru 2.500.000 dari 9 juta. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, sama di fisik tadi, tapi ini berbeda, adalah jumlah tenaga kerja tidak perlu kita isi, kasih kosong saja karena ini bukan pekerjaan fisik. Durasi kerjanya kasih kosong, nilai upahnya juga kasih kosong. Ya, berbeda dengan pekerjaan fisik karena bisa dihitung berapa nilai upah, berapa durasi kerja, dan berapa jumlah tenaga kerja kita pakai. Setelah itu kita simpan. Nah, ini di tahap 2 dengan tahap 3, nanti saat kita realisasi tahap 2 dengan tahap 3 baru kita isi di sini. Setelah itu kita tutup, anggaplah ini kita sudah selesai. Kita tutup dan kita akan lihat di laporan penyerapannya sudah berapa persen. Pilih desa. Ini hanya contoh penganggaran saja, teman-teman. Kita lihat di laporan PMK periode tahap 1, ya. Di yang ini kita pilih untuk melihat berapa persen penyerapan dana desa yang telah kita realisasi. Cetak, ya, tunggu. Nah, di sini pagu DDS-nya 920.612, ya. Yang masuk, dana yang masuk baru 479.278.724. Kemudian yang saya realisasi baru 441.333.276 rupiah. Maka target outputnya, ya, yang saya sudah realisasi tadi, penyediaan operasional pemerintah desa belum, ya, belum saya isi di sini. Kenapa di sini sudah terisi? Karena ini adalah sisanya. Karena anggarannya belum kita realisasi, maka otomatis masih ada sisa. Kita lihat di pelaksanaan pembangunan desa yang kita sudah buatkan output tadi.
Nah, ini ya. Ini salah satunya sudah 100% ya, peningkatan jalan usaha tani karena volumenya 1150 meter, kemudian anggarannya 379 juta, kita sudah buat realisasinya 100% ya. Jumlah tenaga kerja kita pakai 28, jumlah durasi waktu kerjanya 120 hari kerja, kemudian jumlah upahnya 120.000 per orang per hari. Ini sudah 100%. Nah, kita lihat lagi di penyelenggaraan posyandu. Ini di atas ya. Ini ya, anggarannya belum sesuai. Kenapa? Langsung 100% ya. Anggarannya 21 juta dari semua penyelenggaraan ke posyandu, termasuk insentif kader tadi 9 juta, penanganan stunting, makanan tambahan dan untuk ibu hamil ya. Ini semua total anggarannya adalah 21 juta. Tapi yang saya realisasi tadi baru 2.500.000, masih ada sisanya 18.500.000. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sudah 100% sementara anggarannya masih ada 21 juta. Anggarannya 21 juta dikurang 2.500.000, masih ada sisa. Kenapa sudah 100% ini? Kenapa ini muncul? Karena masalah paketnya tadi ya. Masalah paketnya hanya satu paket, maka ketika kita input satu paketnya langsung otomatis masuk 100%. Coba kita input 12 bulan, baru kita input 3 bulan, misalnya 3 bulan kita bayarkan, maka otomatis di sini baru 70%. Tapi karena saya input di awal hanya satu paket, maka langsung 100%. Nah, untuk memperbaiki itu nanti di perubahan anggaran baru kita buka. Nah, ini hasilnya ya. Realisasi yaitu belanja tambah penyertaan modal ya. Persentase penyerapannya sudah 79,60% dari anggaran yang masuk 400 tadi ya. Ini dari anggaran yang masuk ini yang saya sudah realisasi sudah 79,60% ya. Kemudian persentase capaian outputnya baru 9,76%. Karena masih banyak kegiatan yang saya belum buatkan SPP, masih banyak kegiatan yang belum saya buatkan output dana desanya, maka yang muncul hanya sekian. Jadi kalau nanti di semua kegiatan ini saya sudah realisasi atau teman-teman sudah realisasi ya, buatkan SPP kegiatannya. Kalau semua kegiatan yang kita anggarkan sudah kita realisasi, tinggal kita lihat sinkronnya di sini. Laporan PMK. Kalau misalnya kita ingat bahwa sudah pernah direalisasi tapi belum muncul di sini di PMK ya. Seperti ini. Misalnya kita ini penanggulangan kerawanan sosial misalnya. Kita sudah realisasi tapi kenapa belum muncul capaiannya? Belum muncul realisasinya. Ini karena kita belum input output dana desanya. Atau bisa juga karena kita belum cairkan penginputan kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Di pencairan SPP kita harus cairkan dulu baru dibuatkan outputnya. Tapi untuk bisa masuk di pencairan otomatis kita finalkan penginputan kita sebelumnya. Penginputan kita di SPP kegiatan ya, seperti ini harus difinalkan. Jadi kalau misalnya ini ada yang keliru karena saya sudah finalkan, otomatis tidak bisa dihapus seperti ini. Nomor SPP ini sudah dicairkan. Kalaupun misalnya ada yang kita mau perbaiki karena sudah terlanjur difinalkan, otomatis SPP-nya kita hapus dulu. Baru kita bisa mengedit. Kalau misalnya ada penginputan sebelumnya yang keliru atau salah input, otomatis kita harus hapus ini SPP-nya ini ya. Kita harus hapus dulu baru bisa diedit. Nah, karena ini saya sudah SPJ-kan, maka otomatis saya mau mulai menghapusnya di SPJ kegiatan ya, di sini.
SPJ kegiatan, SPJ Panjar kegiatan, otomatis ini saya harus hapus, baru bisa saya edit di penginputan kalau sudah difinalkan. Tetapi kalau kita belum finalkan, kita juga tidak bisa buat bukti pencairannya, belum bisa kita cetak. Makanya saat kita menginput harus kita teliti, jangan sampai kita ada salah input lalu kita finalkan, maka membuat kita membuang waktu atau membuat kita capek kembali menghapus penganggaran yang telah kita lakukan karena sudah final. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah berikan kasih bagaimana caranya, saya sudah kasih tutorial tentang penginputan APBDes, kemudian perencanaan penganggaran. Saya sudah buat videonya, sudah ada di tutorial bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana cara membuat penganggaran di Siskudes tahun 2024. Bisa buka kembali video saya sebelumnya. Begitu juga dengan masalah penganggaran, masalah di penatausahaan, masalah SPP. Ada 2, SPP Panjar dan definitif. Itu bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian kaitannya juga dengan itu, masalah penginputan APBDes sudah ada di video-video saya sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, jika ingin melihat tutorialnya, silakan buka kembali video yang saya sudah upload. Sampai sejauh ini yang saya bisa berikan. Jika ada teman-teman yang kurang paham, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa ikuti terus video-video yang kami upload. Kemudian jangan lupa juga like videonya, utamanya di subscribe, kemudian dibagikan agar tidak ketinggalan apabila ada video-video yang akan kami upload ke depan. Cukup sekian teman-teman, selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas masing-masing.